Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Camat Keruan, yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Zulkifli. Sebutannya mudah diingat karena kita punya Gubernur Zulkifli kemarin. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ramil atau yang mewakili Bapak Bisa, Bapak Kepala Desa, para tokoh agama, khusus Ayahanda Guru Dr. Haji Masya Allah, saya lupa Pak Haji Lalu Fahri. Jadi beliau sudah lama tidak tahu, ini baru ketemu lagi. Akhil Aziz Abu Karlo, Bapak Prof. Dr. Syekh Ali Jadid MA, sahabat yang di kampus, dan ini sebenarnya walaupun lebih muda dari tiang, tapi kemudian karena bulan profesor. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, ibu-ibu semua, dan sikapnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan karunia-Nya yang diberikan oleh Allah kepada tiap muslim, sehingga kita bisa bersama-sama menghadiri acara malam Nuzulul Quran. Semoga majelis kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjauhina hadza ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
pikirawan kehadiran yang di tempat ini. Satu, ingin silaturahim sebelum besar. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini Allah menjadikan kita hidup yang barokah. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan ini kita mendapatkan karomah dari Allah, keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, tentu adalah sharing pengetahuan, informasi-informasi terkait dengan apa yang didahulukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga petunjuk Al-Qur'an. Mudah-mudahan dengan itu menambah kecintaan yang belum usai terhadap agama dan terhadap Al-Qur'an. Oleh karena itu para jamaah sekalian, yang mohon izin mungkin tidak lama, setengah jam saja. Para jamaah rahimahullah, bicara tentang turunnya Al-Quran, sering kita mendengar bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak tiba-tiba diturunkan Allah kepada Nabi, tetapi ada 3 proses, melalui 3 tahapan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Yang pertama, min kalamillahi ila lauhil mahfuz, yaitu kalamullah, merupakan kalam Allah yang diturunkan ke lauhil mahfuz. Oleh para ahli sejarah, ahli tafsir, ini tidak terekam bagaimana Allah menurunkan kalamullah ke lauhil mahfuz. Tidak ada manusia yang memprediksi dan meneliti tentang itu karena sangat rahasia. Tidak ada manusia yang bisa menjelaskan, tidak ada ulama yang bisa menjelaskan. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara Allah menurunkan Al-Quran di lauhil mahfuz, tidak ada penjelasan di dalam hadis Rasul. Yang jelas bahwa lauhil mahfuz ini adalah tempat yang sangat rahasia, yang sangat agung untuk menyimpan ayat-ayat Allah, kalam-kalam Allah sebagai sifat dan tiadnya Allah. Maka disitulah tersimpan Al-Quran. Dari lauhil mahfuz kemudian diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah. Oleh para ulama, Baitul Izzah ini adalah sebuah langit dunia. Dan ketika Allah menurunkan dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah ini adalah jumlatan wahidah, diturunkan sekaligus itu Al-Quran. Kalau kita lihat dulu pada saat yang masih kecil, sekolah di SD, sekolah di MI, di Mahab, itu guru-guru kita untuk memudahkan Al-Quran itu 6666, ayatnya 6666. Setelah diteliti, ternyata ayat Al-Quran itu 6236 ayat. Itu zaman baik untuk memudahkan, mungkin santri biar bisa menghafal, dimudahkan 6666. Nah, dari Baitul Izzah itulah yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang di lauhil mahfuz juga disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Buruj 21. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Disebut oleh Allah. Nah, dari Baitul Izzah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam
Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu juga begitu, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah terakhir. Nah, kemudian Rasulullah ini adalah melalui beberapa proses, tidak langsung kepada Nabi, tetapi ada tadris sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab persoalan-persoalan umat saat itu oleh para ahli ulumul Quran. Kenapa Al-Quran diturunkan dengan bertahap kepada Nabi tidak langsung? Pertama, kata para ulama, untuk memperkuat, yaitu Rasulullah SAW memperteguh apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Dukhan. Inna anzalna ilaika mubarakan. Apa itu inna anzalna ilaika mubarakan? Inna anzalna ilaika mubarakan. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah pada Lailatul Mubarakah, yaitu malam yang penuh keberkahan. Malam keberkahan ini disebut di dalam surat Al-Qadar ada Lailatul Qadar. Ada inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Nah, di dalam ayat yang lain Al-Quran diturunkan kepada Nabi itu ada bertepatan dengan bertemunya dua pasukan antara orang kafir dan orang Muslim. Yaumal Furqan, Yaumal Taqwa. Maka Al-Quran ketika diturunkan oleh Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu yang pertama kali oleh para ulama disebut ada 5 ayat di dalam surah Al-A'raf. Dan itu bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan, di mana bertemunya dua pasukan antara pasukan orang-orang kafir dan juga pasukan di bawah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada saat Ramadan. Itulah penjelasan tentang turunnya Al-Quran. Tentu para jemaah sekalian rahimakumullah, dari sejak tahapan Al-Quran diturunkan Allah kepada Nabi selama 23 tahun kurang lebih, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Nah, ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada baginda Nabi ini adalah berbagai macam. Ada ayat yang memang diturunkan oleh Allah tidak dimulai dengan sebab-sebab, tapi memang adalah untuk keimanan, untuk meneguhkan iman, untuk syariat. Apa sebab? Tetapi ada juga ayat Al-Quran itu adalah diturunkan oleh Allah melalui sebab. Ketika Nabi ditanya oleh orang, Nabi tidak tahu, maka ayat Al-Quran menjawab pertanyaan masyarakat. Contoh, ada orang bertanya, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir. Karena dulu tradisi orang Arab itu minum khamr, judi, itu sudah menjadi kehidupan sehari-hari. Dan orang Arab itu juga pada masa pra Islam itu menganggap bahwa khamr itu bagian daripada status sosial yang tinggi. Orang yang bisa minum khamr, orang yang bisa membeli khamr itu, maka statusnya di atas rata-rata. Karena tidak mungkin orang membeli khamr itu karena pada saat itu ada harganya tinggi. Maka kemudian ketika orang tanya, yas'alunaka 'anil khamr wal maisir, qul fihima ismun kabir. Maka kemudian Rasulullah kasih jawaban oleh Allah, katakan Muhammad, fihima ismun kabir, keduanya adalah perbuatan
dosanya lebih besar daripada manfaat. Jadi khamr saja itu turunnya ayat tentang khamr itu sampai 5 tahapan. Jadi Allah itu tidak langsung memberikan kepada Nabi, ya Muhammad itu adalah haram, tidak. Tapi Al-Quran memberikan pelajaran kepada kita bahwa persoalan kehidupan umat manusia ini tidak tiba-tiba langsung diharamkan, tetapi juga melalui ada tahap. Sehingga sampai yang terakhir ditegaskan oleh Allah, disuruh menghindari. Ya. Sampai dikatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu. Jadi khamr itu bagian dari perbuatan syaitan dan itu adalah diharamkan Allah. Itu terakhir pada saat setelah memulai beberapa tahapan. Nah, jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang melalui sebab, tetapi ada juga yang tidak. Ada orang tanya terakhir, seorang wanita datang kepada Nabi, ya Muhammad, yas'alunaka 'anil haid. Apa itu ya Rasulullah? Maka Allah menurunkan, qul huwa adam fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, inilah ayat-ayat Al-Quran yang ada sebab-sebabnya sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah. Jadi banyak sekali, ya. Tapi ada juga Al-Quran yang tidak melalui sebab, tidak ada pertanyaan, langsung Allah turunkan, adalah terkait dengan syariat Allah, terkait dengan keimanan manusia. Nah, para jemaah sekalian rahimahullah, lantas secara pertanyaan, ya, kenapa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah? Maka Al-Quran menjawab, Al-Quran itu adalah sebagai manhaj. Manusia ini kan sudah dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang ada di muka bumi untuk menjadi khalifatullah fil ardh, menjadi penggantinya Allah di muka bumi ini. Dan karena harus mengurus bumi ini, maka tentu juga harus diberikan aturan oleh Allah. Jangan sampai nanti makhluk yang dimuliakan oleh Allah, ahsanit takwim, diberikan akal oleh Allah, nanti kehidupannya sama dengan hewan. Karena hewan tidak ada hukumnya. Hewan mau berbuat tergantung kepada nafsunya. Maka dari itu manusia diberikan oleh Allah Al-Quran sebagai manhaj. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian diberikan oleh Allah wasilatul hayat, sarana kehidupan di muka bumi yang luar biasa. Kita diberikan gunung, kita diberikan air, diberikan laut, diberikan angin, diberikan udara, berbagai macam tumbuh-tumbuhan, binatang. Semua itu kata Allah ada yang disediakan untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dia yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah jami'an untuk kalian semua. Tapi kata Allah, jika ini tidak diberikan aturan manhaj yang baik, maka manusia tidak ubahnya seperti hewan. Itu sebabnya dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Dalam konteks manusia yang mulia seperti Rasulullah bisa lebih tinggi daripada malaikat. Buktinya apa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah sama dengan kita, basyariyah, ada unsur tanah, ada nur. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur cahaya api, ya. Tapi dia kalah dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Itulah, kalau manusia itu sudah menduduki nilai spiritual yang tinggi, maka bisa mengalahkan malaikat. Buktinya ketika Rasul Isra dan Mi'raj, maka malaikat Jibril tidak bisa untuk mendampingi Rasulullah sampai di alam malakut.
aspal itu diindah-indah. Itu sebenarnya mengambil dari kata aspal sabilin, aspal, tempatnya di bawah. Ya. Nah orang-orang kita ini kan pinter ambil-ambil begitu, karena tidak kasih namanya apa itu, kasih aja aspal. Ya tempatnya di bawah diindah-indah. Nah, jadi manusia itu nanti dia kalau tidak mengikuti manhaj syariat maka dia tidak umatnya. Kalau An'am belum adol seperti binatang, bahkan juga lebih sesat dari binatang. Maka dari itu Allah turunkan Al-Quran, dan turunnya adalah di bulan Ramadan. Untuk apa? Dijelaskan Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kalau bicara tentang umat manusia berarti yang bermozami, yang sudah beragama Islam atau mungkin yang belum beragama Islam, maka dia sebenarnya kena fitnah Al-Quran. Karena Quran tidak hanya untuk umat Islam, tetapi Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Makanya ada orang yang belum tahu Al-Quran, mempelajari Al-Quran, maka dia cinta Al-Quran. Orang itu kan kadang-kadang kalau belum tahu itu sinis kan. Ya. Sama dengan kita, tidak pernah lihat siapa itu